Pemirsa TV Jejak 98, saat ini saya akan menyuguhkan berita tentang almarhum A.R. Sambali sebagai lurah dan perjuangannya atas kepemilikan lahannya. Tapi sebelum saya suguhkan peristiwa yang dialami oleh almarhum Sambali dan Ibu Haja Manopo, jangan lupa berikan tanda like, share, subscribe, dan pencet tombol lonceng. Pemirsa sekalian, hari ini tanggal 10 Januari kami menghadirkan seorang tamu, Ibu Haja Maimunah Manopo. Selamat malam Ibu Haji Haja. Saya akan menanyakan beberapa hal terkait dengan ketika almarhum A.R. Sambali ini merupakan sangadi terakhir dan lurah pertama di tahun 80-an. Dapatkah Ibu Haja menceritakan bagaimana terjadinya proses pengalihan itu dan penghargaan apa kemudian dia diangkat sebagai PNS usai dia sangadi dan menjadi lurah? Bisa diceritakan Bu Haja? Karena waktu itu waktu itu kan sudah ada pengangkatan. Dia kan setelah Butsi pulang, kemungkinan juga karena usaha-usaha dari Butsi ini, karena orang juga tahu bahwa itu dia susah, banyak tanggungan, tapi tanggung sendiri, tidak ada itu sumbangan dari ini, sumbangan atau bantuan dari pemerintah, tidak ada. Jadi makanya itu waktu setelah tahun 75 orang pulang. 75 orang pulang, 80 kan ada pemberitahuan bahwa di tiap-tiap kecamatan ada 17 desa yang diangkat jadi PNS. Sangadi. Nah, salah satunya almarhum A.R. Sambali, sangadi terakhir di Kota Bangun yang merupakan pusat pemerintahan Kecamatan Kota Kabupaten Pulau Mongondo, yang dari 17 itu menjadi calon untuk diangkat sebagai PNS dan cuma 7 desa yang jadi 7 desa. Oke. Nah, 7 desa setelah itu apakah hanya sebagai PNS atau dia menjabat sebagai apa setelah pengangkatan itu? dia masih tetap jadi lurah. Oh, kemudian menjadi lurah. Menjadi lurah 3 tahun. selama berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Apa-apa ya saja yang dikerjakan selama 3 tahun itu? Tahun itu kan dia membantu untuk terlebih karena dia seorang PNS, dia kan harus membantu itu dari pemerintah tuh, atau terlebih mengenai perpajakan, bukan lagi lupa sangadikom itu JP ini kan sifatnya otonom tuh. Tapi ini enggak. Tapi ini sudah berorientasi ke pemerintahan pusat. Pusat. Nah, oke. Bu Haja, di tahun-tahun awal itu kemudian kami dengar bahwa tahun-tahun itu juga Pemda kemudian menambah atau membuat pembangunan jalur 2. Jalur 2 yang diberi nama itu jalan apa itu, Pak, Ibu Haja? Yang jadi jalur 2 itu kan memang sudah diciptakan itu dalam dijadikan
Palokok Kinalang. Oke, di Jalan Palokok Kinalang itu kemudian tanah-tanah itu dibebaskan, termasuk salah satu yang terbesar adalah tanah dari almarhum Iya. Ayah Sambali, Dan jadi, Ibu Haja Manopo. Nah, bisa Ibu ceritakan tentang problem sebagai lurah dan harus berhadapan dengan persoalan permintaan lahan-lahan rakyat untuk dijadikan jalan. ini yang jadi kantor perkantoran kan di sana. Ya. Nah, dulunya orang bilang tidak boleh. Jadi rakyat- menjadi pusat pemerintahan dan jalan. Jalan. Ya, oke. Jadi dibuat kantor dari kantor PDK dulu dipindahkan di situ. Lalu kantor agama itu di situ, kantor pajak juga di situ dipindahkan semua di situ. Statistik. Pindahkan di situ. Di sebelah itu. Nah, itu kan yang pemborong itu yang mengerjakan itu. Nah, oke. Kemudian bagaimana pihak pemerintah berembuk dengan masyarakat di dalam soal mendapatkan lahan-lahan untuk kantor pusat perkantoran maupun jalan itu? Apa yang disepakati? Dia kan melalui yang punya ini, orang undang, panggil. Diundang oleh beberapa pemerintah. Iya, untuk dibuat satu bangunan di situ apa. Dan waktu itu kalau nggak salah nilai per meternya itu ya dihitung hanya 15.000. Nah, Jadi ya memang penindasan itu memang melalui terjadi gitu. Iya. Nah, berapa kali pertemuan untuk proses sampai dan dari tahun 80 sampai tahun berapa proses pertemuan-pertemuan agar kemudian masyarakat bisa menyerahkan lahannya? Berapa kali kira-kira yang 3 kali. sekitar 3 kali ya? 3 kali. Tetapi kemudian sebagian sudah dibayar dan apakah ada juga sebagian semuanya atau ada sebagian yang tidak dibayar? Waktu itu kalau nggak salah itu dari Pemda itu kan sekarang kerjasama dengan pemborong ya. Jadi tinggal pemborong saja yang ketemu dengan kemungkinan ya itu dibayar dari dari pihak Pemda. Oke. Kalau kemudian yang sebagian dibayar, sebagian juga tidak. Apakah ada yang tidak itu yang Oma atau Ibu Haja tahu kira-kira beberapa orang? Hanya di sekitaran DPR ke bawah itu dia yang sifat. Apakah 2-3 orang? Kira-kira 3 orang. Siapa-siapa bisa? Itu dari Korongkot sama ini Moko Ago Dan dengan Sambali. iya. Jadi oke, ada 3 yang tersisa yang belum sempat dibayar sampai hari ini, saat ini. Nah, Ibu Haja Manopo dalam perjuangan untuk memperoleh ganti rugi, apakah kemudian karena itu hanya 3 tahun almarhum kemudian berhenti menjadi lurah atau ada penyebab lain atau itu salah satunya? Iya. Yang jadi penyebab ini kan karena lain dibayar, lain enggak. Jadi itu satu kekecewaan. Tapi kemudian ada dengan apa lain lagi harus ditandatangani misalnya PLN atau bagaimana ceritanya sampai kemudian dipindahkan ke kecamatan atau pindah dari sebagai lurah? Kalau di RN itu memang itu waktu karena itu memang karena perkara. Nah, jadi dibuka jalan itu memang itu ada sakat tahu kan? Ya. Tuh. Karena perkara yang tidak disetujui oleh lurah. Tidak disetujui oleh lurah, lalu dimutasi. Dimutasi. Siapa yang meminta untuk supaya tanah perkara itu dibayar atau diberikan ke PLN? Itu kan. Oh, pemerintah pada waktu itu ya. Jadi kemudian karena itu Bapak dengan upaya meminta ganti rugi itu kemudian oke. Ibu kemudian apa saja yang kemudian setelah mengalami mutasi, apa yang Bapak lakukan karena kekecewaan itu? Apakah seperti apa, gimana Ibu?
Ya, dia tinggal saja membuat satu surat memasukkan di minta ke dokter kan, surat istirahat gitu. Jadi setelah itu dia menyusun berkas untuk dimasukkan untuk minta pensiun. Oke, jadi minta istirahat dan kemudian pensiun. Apakah perjuangan untuk tetap menuntut ganti rugi terus diperjuangkan? Iya, memang. Jadi perjuangan terus dilakukan ya. Iya. Nah, saya melihat ada surat di sini permohonan dengan meminta ganti 219 juta 225.000 pada tahun 99. Iya. Itu setelah serangkaian surat-surat dilayangkan ya. Iya. Dan ini kemudian ditembuskan kepada presiden. Presiden. Nah, apakah ada surat-surat jawaban atas laporan-laporan ke presiden dan di pusat? Iya, presiden kan perintahkan sama gubernur toh untuk membayar realisasi mengenai ganti rugi. ini. Gubernur perintahkan sama Iya, bupati. kemudian Iya. DPR. Tetapi DPR apakah juga ada DPR? Ada jawaban? ada. Nah, tapi untungnya surat ini tidak melalui tidak Pemda. melalui Pemda. Karena Tapi kalau langsung datang ke melalui rumah. Pemda tidak akan dibangkit orang itu surat. Itu surat. Jadi diduga bahwa ada banyak surat yang masuk Iya, tetapi tidak tidak. tembus. Iya. Tetapi untung dari Dari gubernur kantor maupun pos, dari DPR ada Iya. tembus dan meminta Iya. untuk segera melakukan ganti rugi. Iya. Pada tahun 2000 itu ya. Iya. Nah, kemudian apakah Pemda punya hati nurani untuk mengganti rugi? Iya, sedang Bapak 2 kali pergi himbau kepada ini bahagian itu apa? Itu kelapa dengan itu. Ulang kasih masuk surat sama dia, tapi dia bilang sudah ini Ibu mohon ini dan saya sendiri yang antar. Oh, jadi setelah itu Ibu juga bersama-sama dan pernah mengantar langsung ke Bupati Ibu Moha. Nah, apakah ada kemudian jawaban untuk permohonan ganti rugi? Ya, malah sedang kita itu sudah 2 jam di situ cerita dengan DP Mama tuh. Saya bilang, aduh, suruh jam 1 ini kita. Karena dia lihat sama saya, karena dia kan pakai CCTV apa. Jadi dia lihat ke kita, setelah dia ada ketemu dengan DP tamu, masih ada dia. Setelah kita mau masuk, dia setelah masuk di kamar, tidak pernah keluar. Tidak pernah keluar lagi. Jadi dari situ Ibu merasa saya gimana? pikir berarti dia tidak mau ketemu dengan saya. Dan Ibu kecewa tidak? Iya, saya kecewa memang. Bukan cuma kecewa, sakit hati. Karena kita pada waktu dia dilantik jadi bupati, kita kan di rumah daerah. Turut menjadi tim pemenangan. Gitu. Malah kita ini bilang kalau begini kita belum membawa seperti surat Permohonan untuk minta ganti rugi. Malah sedang dia tidak indahkan. Oke. Berjuang terus berjuang sampai suami Ibu meninggal tahun berapa? 2010. Itu tetap berjuang terus meminta. Oke. Nah, setelah itu sampai saat ini usai dia meninggal, apakah perjuangan diteruskan? Iya, saya kan selalu pikir-pikir kalau ada bisa kita mendampingi saya mungkin, tapi karena tidak ada jadi memang jadi saya pikir dia tidak ada kekuatan artinya apa. pernah juga melakukan itu tetapi tidak sampai ada dengan pengacara atau apa? Ada bersama pengacara juga dulu? Enggak. Oh tidak ya? Enggak. Oke. Nah, sampai saat ini apakah Ibu masih tetap berjuang untuk memperoleh ganti rugi dari pihak pemerintah yang sekarang sudah diketok pagu? Saya kan ada punya amanah dari Bapak. Oh, jadi Ibu berjuang karena amanah itu. Iya. Apa sebenarnya yang menjadi tekad kemudian dari amanah itu yang Ibu harus lakukan? Ya, karena itu tanah bukan tanah karena diberi atau ini, itu kan keringat sendiri. Oh, jadi Omak juga, Ibu Haja juga bersama suami memperoleh itu pembelian langsung. Iya. Jadi ini harta gono gini. Iya. Itu kan harta itu, tanah itu kan dari ibu tiri saya dijual sama dengan 4 bersaudara yang menjual itu.
Jadi dari Ibu Tiri Iya. 4 bersaudara Karena menjual sama saya. sama Nah, itu tanah seluas itu. Nah, tanah seluas itu dijual oleh Ibu Tiri. Iya. Nah, bagaimana proses penjualannya? Waktu itu dia menjual tanah itu sebenarnya itu waktu kita masih lurah toh. Jadi kan itu waktu ada orang yang mau beli toh, karena rupanya dia pikir itu tanah ada berdekatan dengan kita pesawat di sebelah. Jadi dia bilang lebih baik jual sama bapak di sini, sebab itu tanah ada berdekatan dengan bapak di sini. Oh, jadi beberapa tanah itu milik ibu Ya. dan suami Iya. bersama. Iya. Oke, dan sampai sekarang akan berjuang Bang. terus. Iya. Oke, semoga berhasil perjuangan Ibu Haja Manopo Sambali dalam memperoleh ganti rugi atas semua yang sudah Ibu Haja alami, kesulitan berat, suka duka, terus berjuang, tapi harapan tetap ada ya. Oke, terima kasih pemirsa. Pada malam ini bagaimana Ibu Haja menceritakan tentang perjuangannya untuk memperoleh ganti rugi yang sudah sekian 40 tahun atas lahan tanah mereka yang diambil oleh pemerintah. Ibu berharap bahwa akhirnya pemerintah kota Mobagu bisa terketuk hatinya untuk menggantikan tanah-tanah milik dari keluarga ini, karena bagaimanapun juga mereka hidup dari lahan tersebut, dan itu juga merupakan amanah dari almarhum A.R. Sambali sebagai mantan Sangadi terakhir dan lurah pertama ketika itu. Nah, demikian pemirsa, saya Hendrik Piuru telah mendengarkan dan memberikan informasi ini kepada pemirsa sekalian agar ada pihak-pihak terkait tersentuh hatinya melihat, mendengar keluhan hati Ibu Haja Maimunah Manopo Sambali. Salam sehat.